Teknik cukur yang wajib dimiliki oleh teman-teman tukang cukur pemula, karena ini adalah teknik yang banyak banget dipakai dan banyak banget ditemukan jenis model rambut seperti ini yang kebanyakan jadi menjebak buat teman-teman pemula. Oke, langsung kita gaskan ke tutorialnya. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Denny Rumbara. Video kali ini saya kembali membuat tutorial potong rambut buat teman-teman pemula ya. Jadi video kali ini saya dedikasikan buat teman-teman subscriber saya dari Sabang sampai Merauke. Makasih banget udah subscribe channel Denny Rumbara ya. Udah subscribe, udah like, udah share juga. Sorry kebelet salah ngobrol ya. Jadi makasih banget buat teman-teman, saya big thank, terima kasih banyak buat teman-teman dari Sabang sampai Merauke yang udah dukung channel ini dari awal sampai saat ini menuju ke 3.500 subscriber gitu ya kalau nggak salah ya. Jadi bener-bener terima kasih banget udah support channel ini, bener-bener saya berterima kasih banget. Mudah-mudahan teman-teman semua berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dilancarkan usahanya, diberi keberkahan, disehatkan keluarganya, pokoknya doa yang terbaik aja pokoknya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Yang pertama kita buat guideline dengan menggunakan 0 close di sini ya. Basicnya basic fading kita pakai di sini. Cuman polanya nggak terlalu tinggi ya. Next step kita pakai comb 1,5 dengan lever ke bawah atau lever open di sini ya. Jadi lever open ini bertujuan adalah untuk 1,5 ditambah setengah, jadi hampir sama dengan 2, cuman dia lebih tipis. Kenapa saya nggak pakai 2 aja Bang Dani? Nah, kenapa nggak pakai 2? Kalau misalnya pakai comb 1,5 lebih enak untuk nyungkil sebenarnya ya. Enak untuk nyungkil, enak untuk pengambilan. Jadi bener-bener saya comb 2 jarang dipakai, jadi banyaknya pakai comb 1,5 open seperti ini. Jadi terutama untuk potongan-potongan bawah kayak gini ya, potongan-potongan medium kayak gini enak banget dipakai. Jadi bener-bener recommended banget ya. Oke, seperti ini caranya, kita cungkit. Nah, setelah itu kita bersihkan bagian bawahnya ya. Kita bersihkan bagian bawah, kira-kira yang ada yang belum bersih, yang belum bulu halusnya belum bersih, kita rapikan lagi. Jadi jangan sampai ada step yang terlewat, jangan sampai ada rambut yang masih tersisa untuk potongan ini ya. The next step kita langsung pakai comb 1/2 dengan lever close di sini ya. Fungsinya adalah untuk membuat pola ketiga dari 0 close ke setengah. Nanti dihilangin, biasa pakai middle teman-teman ya. Nah, jadi tutorialnya dari tutorial ke tutorial, pokoknya saya berulang-ulang teknik, sengaja saya berikan kepada teman-teman. Jadi tujuannya apa? Supaya lebih memahami lagi, supaya lebih meresap lagi pembelajarannya ya. Karena di sini kita sama-sama belajar, jadi saya nggak merasa jago, nggak merasa pintar. Jadi lebih kepada saya ingin berbagi aja kepada teman-teman apa yang saya pakai, tekniknya setiap hari. Ini adalah teknik yang saya pakai. Saya nggak ada ilmu yang disembunyikan buat teman-teman, bener-bener ini teknik pribadi saya. Jadi silakan tiru, silakan amati, silakan modifikasi. Kalau sekiranya ada yang baik silakan ambil, kalau misalnya nggak cocok ya jangan gitu kan. Jadi pilihan kembali lagi kepada teman-teman. Nah, sekarang kita main di tuas ya. Jadi tuasnya kita mainkan ada di middle, ada mid to close, ada mid to open. Jadi bener-bener ini adalah teknik main leper yang sudah saya berikan di video sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melihat tutorial-tutorial potong rambut yang lain, teman-teman bisa langsung kepoin di channel ini. Jadi udah saya bikin banyak banget video tutorial tentang potong rambut. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa nyukur karena keterbatasan kayak gitu ya. Oke, kalau misalnya mau belajar langsung dengan saya, teman-teman boleh juga datang langsung ke Cianjur Selatan ya. Jadi tempatnya saya di Kampung Cikondang, Naringgul, Kabupaten Cianjur. Di sini saya buka privat potong rambut buat teman-teman yang berminat. Jadi sistemnya adalah langsung head to head. Di sini saya sendiri yang langsung mengajarkan kepada teman-teman karena kebetulan slotnya masih saya batasi ya. Jadi saya hanya menerima 5 peserta per bulan. Jadi benar-benar saya nggak banyak, karena kenapa? Di sisi lain, pertama saya masih nyukur juga, banyak customer yang jangan sampai terabaikan. Keduanya ya memang kalau misalnya teman-teman ingin bareng-bareng dengan saya belajar privat, boleh banget gitu ya. Jadi tinggalkan nomor WA di komentar, nanti kita akan chit-chat bagaimana sistem pembelajaran, kita akan chit-chat bagaimana fee yang harus dibayarkannya dan apa aja benefit yang didapatkan. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang sebenarnya putar-putar di sini ya. Jadi comb 1/2 kadang-kadang saya pakai lagi untuk menghapus bagian yang sama satu, kadang-kadang nggak terlalu kena ya. Jadi saya pakai comb 1/2 lagi di sini ya. Jadi benar-benar
bolak-balik pakai kom, sekiranya nggak ada kom yang baku, jadi teman-teman bisa melihat kalau peelingnya udah kuat, oh ini pasnya pakai kom 1, oh ini pasnya pakai kom setengah. Jadi harus banyak eksplorasi, harus banyak mencoba. Next step, kita sekarang masuk di teknik overcomb ya. Overcomb di sini adalah teknik menyerut dengan sisir dengan cara untuk mengangkat, mendorong dari bawah dan merapikan rambut yang keluar di sini ya. Nah, di sini kemiringannya udah kelihatan nih. Tipikal rambut seperti ini kemiringannya akan cenderung lebih miring dari potongan biasa di sini ya. Jadi kalau misalnya potongan yang lain rambut yang turun kan kelihatan cenderung lebih lurus ya. Kalau misalnya potongan rambut gini, rambut jingkrak kayak gini cenderung lebih meber. Meber apa sih bahasa Sunda? Meber. Jadi melebar ya, cenderungnya lebih melebar di sini. Jadi benar-benar teman-teman harus bisa menyesuaikan bagaimana cara untuk kemiringannya, bagaimana untuk merapikannya. Rambutnya seperti ini, bagaimana supaya kelihatan rapi dan bagus ya. Jadi tampaknya. Nah, seperti ini ya. Tuh, bagian belakangnya teman-teman bisa lihat ya, seperti ini ya. Kelihatan agak ngejumpluk, kelihatan agak menggumpal gitu ya. Cuman ini rambutnya pada waktu di parting masih seperti ini. Kita coba nanti pada saat diturunkan rambutnya ya, akan cenderung lebih belen gitu ya. Pokoknya tonton video ini sampai habis, jangan di skip karena kita akan lihat hasil akhirnya nanti ya. Nah, sebelah belakangnya kan masih numpuk kayak gini ya, gitu. Kalau misalnya Bang Dani bisa nggak potongan seperti ini dibuat potongan standar atau misalnya potongan straight, bisa ya, cuman akan lebih pendek dan agak cenderung jingkrak ya. Kalau misalnya ada customer meminta potongan ini, sebaiknya ya kita edukasi juga, kita lihat kepalanya, analisa juga bentuk kepalanya, jangan sampai potongan yang kita rekomendasikan jadi hasilnya kurang baik, kayak gitu aja. Next step, sekarang kita masuk di teknik trapping. Untuk teknik trapping saya udah mungkin upload 2 atau 3 video kalau nggak salah ya tentang teknik trapping, dan saya juga sertakan di setiap video saya yang nyukur biar teman-teman bisa lebih lancar juga. Boleh langsung tonton gitu ya. Jadi benar-benar teknik trapping ini adalah teknik yang sangat dibutuhkan buat semua tukang cukur, karena seperti ini ya. Potongan pinggir saya udah nggak ragu lah sama teman-teman ya. Potongan pinggir teman-teman udah pada rapi lah, udah pada jago fading, udah bener-bener gradasinya smooth, halus banget gitu, udah percaya lah ya. Saya nggak berani untuk terlalu detail, maksudnya nggak terlalu judgement bagian pinggir. Teman-teman yakin udah pada bagus ya. Tapi di bagian atasnya, bukan berarti saya lebih jago ya. Di bagian atas teman-teman ya mungkin masih ada beberapa yang masih kesulitan gitu ya. Mungkin ada sebagian yang suhu-suhu di sini yang udah masta-masta, teman-teman yang udah lebih lama, lebih jago lagi potong trappingnya mungkin ada juga. Gitu kan, saya mengapresiasi. Saya mungkin ini hanya sekedar berbagi aja gitu. Kalau misalnya ada yang bagus ambil, kalau enggak juga ya nggak masalah gitu kan, saya hanya sekedar berbagi aja. Seperti ini tekniknya. Jadi saya kebanyakan pakai teknik yang universal seperti ini, dibagi 3, kita layer, kita samakan, kita ambil patokan seperti ini ya. Jadi ini benar-benar teknik yang harus banget dikuasai sama teman-teman. Benar-benar adalah ini teknik pribadi saya yang bisa dipraktekkan. Jadi mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat teman-teman yang sekarang lagi belajar potong rambut ya, seperti ini ya. Gimana kabarnya teman-teman yang sekarang buka pangkas rambut? Apakah rame? Apakah mungkin berkurang? Jangan putus asa. Kalau misalnya sekarang ada yang lagi merintis potong rambut atau barbershop, semi barber ya, pokoknya jangan putus asa. Teman-teman dalam rintisan itu membutuhkan waktu minimal 6 bulan sampai 1 tahun ya. Jadi untuk mendapatkan benar-benar loyal customer, teman-teman harus bersabar, harus benar-benar ekstra banget untuk promosinya, ekstra banget untuk intinya segalanya ya. Oke, back to the topic. Nah, seperti ini ya. Jadi salah satu alternatif potongan seperti ini rambut tebal dan agak jingkrak adalah dengan potongan cenderung belah tengah sepertiga ya, lebih tepat ya. Jadi untuk mengimbangi bagian pinggir yang habis, terus lagi bagian nggak terlalu straight, kita sarankan sisirnya slick ke belakang ya. Kita sisir ke belakang dan biarkan dia sejatuhnya ya. Jadi arah naturalnya dia seperti apa. Jadi benar-benar hasilnya akan kelihatan lebih belen. Lebih tepatnya bisa disebut potongan Mandarin atau misalnya bilang Morrissey, saya bilang seperti itu ya. Jadi mungkin penamaannya masih ada yang beberapa yang keliru. Oke, seperti ini hasilnya bisa kelihatan. Belah tengah sepertiga, bagian bawahnya kita kasih sentuhan zero fade dan hasilnya maksimal banget dan kelihatan enak. Oke, cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.